Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan guys. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Akhri Rabbani. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Akhri Rabbani ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang konsep rezeki di dalam Al-Quran ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita tentang rizki. Apa itu rizki dan bagaimana kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa rabbis sama'i wal ardi la'annahu fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun." Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia hidup di muka bumi tentu untuk hidup kita harus mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rizki yang tidak banyak tapi hidupnya itu tenang, hidupnya itu damai ya. Ada sebaliknya juga yang diberikan rizki yang banyak tapi dia merasa hidupnya tidak tenang, gelisah ya. Maka bagaimana rizki itu di dalam Al-Quran ya. Maka kita harus memahami mindset atau konsep rizki yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ya. Yang pertama adalah rizki itu adalah sesuatu yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selagi manusia itu hidup di muka bumi ini, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki kepadanya ya. Dalam Al-Quran ayat surah Al-Ankabut ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqahallah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim." Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat mengurus rizkinya sendiri, yarzuquha wa iyyakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus rizkinya. Allah yang mendatangkan rizkinya kepada dia ya. Dan rizki untuk kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita lihat di sekitar kita pasti ingat ya lagu cicak-cicak di dinding ya. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap ya. Cicak itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seekor nyamuk. Yang nyamuk itu dia bisa terbang. Cicak nggak bisa terbang, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkan nyamuk itu, didatangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekati cicak ya. Tugas cicak adalah tugas cicak adalah berikhtiar, berusaha menangkap rizkinya tersebut. Nah, inilah kita kenapa manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berikhtiar, untuk senantiasa berusaha dengan sebaik-baiknya ya. Ini mindset pertama yang harus kita tanamkan, bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang kedua adalah rezeki tidak akan datang karena kita melakukan berbagai pelanggaran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya rezeki itu datang dengan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hakikatnya rezeki itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah penguluran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita rezeki tapi nanti akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tiba-tiba. Rizkinya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jangan coba-coba kita untuk mencari rizki dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rizki itu nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara tiba-tiba, bahkan menyakitkan kita ya. Jadi orang yang berbuat maksiat pada hakikatnya dia akan menjauhkan rizkinya ya. Dia itu akan membuat dirinya akan semakin jauh dari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rizki itu adalah sesuatu yang baik, dan rizki itu akan datang kepada orang-orang yang baik ya. Sebaliknya rizki akan jauh kepada orang-orang yang melanggar atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah rizki itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan kita beramal soleh, dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka sebelumnya, ya. Jadi orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rizkinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang keempat yang harus kita pahami juga adalah bahwa rizki itu adalah mutlak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia tidak memiliki campur tangan sedikit pun masalah rizki ini. Tugas manusia hanyalah berikhtiar, tugas manusia hanyalah berusaha sebaik-baiknya. Adapun hasilnya, adapun rizkinya, itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa banyak orang yang stres? Karena dia mencoba untuk mengurus urusannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena rizki itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah berikhtiar, berusaha, dan berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu maqalidus samawati wal ard, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu bikulli syai'in alim." Dan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan langit dan bumi, dan dia melapangkan rizki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menyempitkannya, sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatunya. Dan yang kelima yang harus kita pahami adalah rezeki adalah sesuatu yang sudah ditentukan kadar-kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memiliki kadar yang berbeda rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibanyakkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin kebutuhannya juga banyak, ya. Dan Allah Maha mengetahui berapa banyak kebutuhan rezeki kita. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa jadi membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, itulah yang Allah cukupkan untuk kita.